Salam jumpa bersama saya Andi Kelana di Mantan Pembakal Bercerita. Sebuah film berjudul The Sick pada tahun 2023 menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran internasional yang menerima tugas untuk mengeksekusi seorang pria dengan reputasi yang tinggi. Walaupun ia berhasil melakukan misinya, namun satu kesalahan kecil harus membuat dirinya kembali ke pusat penugasan. Saat berada dalam fasilitas itulah tim penyerang yang kejam menyerbu mencari seseorang yang hilang dari bos mereka. Dan mau tak mau sang pembunuh pun harus terlibat dalam konflik tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja tatap mata ke layar kaca handphone, lupakan cinta mantan, selamat menonton dan kita buka celananya. Ceritanya. Pada suatu malam di jalan yang sepi melintas sebuah truk yang di dalamnya terdapat beberapa orang pengawal dan seorang yang mereka sebut sebagai informan dengan kepala terbungkus serta tangan yang telah diborgol. Hingga pada suatu ketika perjalanan mereka terhalang oleh sebuah junder yang persis berada di tengah-tengah jalan yang akan mereka lalui. Dua orang pengawal terpaksa turun mendekati junder tersebut, akan tetapi merasa ada yang aneh, si kepala regu segera memerintahkan yang lainnya untuk pergi memeriksa. Dan kemudian sempat dikira akan menyelamatkan, ternyata informan ini adalah target dari pria tersebut. Selesai dengan misinya, pria yang bernama Julak Welker ini pun terkejut ketika melihat pengawal yang masih hidup dan pergi entah kemana yang bisa saja akan menjadi saksi. Setelah menghubungi seseorang, Welker pun diperintahkan untuk menunggu jemputan agar ia bisa menghilang dari tempat tersebut. Kemudian Welker dibawa ke markas pusat, di mana Welker akan diberikan identitas yang baru sebelum ia diberangkatkan ke negara lain untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Welker meminta kepada Porje pengelola tempat tersebut agar ia diberangkatkan pada malam itu juga. Namun Porje menolak karena bukan hanya Welker saja yang ada di markas tersebut, sehingga Welker harus menunggu antrian dan menginap untuk 1 malam. Dengan diantar salah satu karyawan di sana yang bernama Anang Smith, Welker pun diberi arahan dan harus mengikuti peraturan yang ada. Di antaranya ia tidak diperbolehkan menghubungi siapapun juga di luar markas. Di sisi lain, yaitu di luar markas, nampak beberapa orang turun dari mobil dengan persenjataan yang lengkap. Dia adalah Tumpal, pimpinan dari regu tersebut, di mana Tumpal mendapat perintah dari bos mereka untuk mencari seseorang yang lari dan dipastikan jika target mereka berada di dalam markas tersebut. Kemudian Tumpal memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Panjul untuk memanggil anak buahnya yang lain, yaitu seorang wanita bernama Kietes. Setelah Tumpal memperlihatkan foto target, Kietes bersama Panjul dan beberapa orang lain pun melakukan aksinya.
Kietes dan beberapa orang lainnya berhasil memasuki markas dengan cara memanfaatkan setelah satu mobil karyawan pergi untuk pulang, dan mereka membunuh satu orang penjaga yang sedang berjaga. Para penyerbu pun terus mengepung tempat tersebut, terlebih ketika mereka berhasil meretes sistem keamanan yang ada. Sementara itu, Anang Smith yang tengah berkemas untuk pulang masih belum sadar jika tempat tersebut telah dimasuki oleh para penyerbu. Dan ketika ia akan membuka pintu, tiba-tiba ia pun kembali masuk ke dalam dengan perasaan takut bercampur cemas. Ia memutuskan untuk bersembunyi di bawah meja dan menekan tombol alarm darurat. Di sisi lain, Julak Welker yang sedang duduk nampak tak peduli dengan alarm darurat tersebut. Kemudian ia didatangi oleh dua orang wanita yang bernama Elda dan Juliet, di mana Elda yang juga seorang asasin ini pun mengatakan jika mereka ingin meminta bantuan kepada Welker untuk melindungi Juliet, yang ternyata target dari para penyerbu ini adalah Juliet itu sendiri. Si Julak Welker pun dengan tegas menolak karena merasa ini bukan masalah dirinya. Setelah dua wanita itu pergi, tiba-tiba Welker dikejutkan oleh satu orang penyerbu yang menyerangnya secara tiba-tiba. Sampailah Welker di kamar Elda dan Juliet, dan pikirannya berubah ketika melihat Juliet yang sedang hamil. Welker pun bersedia membantu keduanya. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi ke gudang persenjataan. Sesampainya di dalam gudang senjata, mereka bingung karena tak mempunyai kuncinya. Namun di saat bersamaan, Smith juga datang ke gudang tersebut. Welker pun meminta kepada Smith agar mau membuka lemari senjata. Namun Smith berkata, "Jangan padaku." Ia pun kemudian hanya membuka lemari senjata yang satunya saja, yang di dalamnya hanya ada pisau, tali, bom asap, jarum, dan sebuah kotak yang bisa mengeluarkan besi yang tajam. Tak berselang lama datanglah para kroco-kroco penyerbu dan ketegangan pun terjadi. Dalam insiden itu, Smith harus tewas akibat terkena sebuah tembakan. Kemudian mereka pergi ke tempat lab kesehatan untuk mengeluarkan peluru yang berada di kaki Welker. Di situ Welker juga merasa perlu untuk menghubungi pengawasnya untuk meminta bantuan, namun untuk melakukan panggilan melalui handphone, mereka harus mematikan alat pengacau sinyal yang berada di kabin keamanan. Welker pun berdiri dan ingin pergi ke kabin. Melihat kondisi Welker yang masih belum fit, Elda pun mengajukan diri untuk pergi ke sana sendirian. Saat akan menuju ke kabin itulah Elda melihat Panjul dan beberapa orang lainnya. Setelah mengumpulkan keberanian, Elda pun maju dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Setelah melumpuhkan beberapa orang penyerbu, Elda pun berhasil menonaktifkan alat pengacau sinyalnya. Ia pun kembali ke tempat Welker dan Juliet berada, dengan membawa beberapa pucuk pistol hasil rampasan dari para penyerbu, serta luka tikaman di dada akibat pertarungannya tadi.
Dirtiest of watchers. 3 of our men. Di luar markas, Panjul mengambil sebuah senjata di dalam mobil dan mengatakan kepada Tumpal bahwa waktu bermain-main sudah habis. Always need something big. Di sisi lain, Ketes menemui 3 orang pembunuh bayaran yang ada di dalam markas. Yang pertama ada si Gundul Jahat, yang kedua ada si Utuh Koboi, dan yang terakhir ada si Tumpas. Di mana Ketes menawari mereka pekerjaan untuk menghabisi Welker dan Elda, serta menangkap Juliet dalam keadaan hidup-hidup. Sementara itu Welker, Elda, dan Juliet yang ingin pergi ke ruang ganti untuk mencari handphone, tanpa sengaja bertemu dengan Panjul yang langsung memberondong mereka dengan tembakan secara membabi buta. Akhirnya Panjul mati setelah Welker berhasil menembaknya di kepala. Mereka bertiga akhirnya sampai ke ruang ganti, akan tetapi di sana sudah ada si Gundul Jahat yang sedang mencari-cari senjata miliknya. Dan mau tak mau mereka harus menghadapi si Gundul Jahat tersebut. What did I tell you? Fuck. What did I tell you? Meanie, miny. Walker. Sempat kewalahan menghadapi si Gundul Jahat, Welker dan kawan-kawan akhirnya berhasil menumbangkannya. Kemudian Welker menghubungi pengawasnya. Ia mengatakan jika kompleks sudah dikepung dan ia perlu 2 buah mobil. Si pengawas pun menjawab bantuan akan datang 1 jam lagi. Selain bertahan 1 jam kemudian, mereka juga harus mengambil sebuah dokumen penting yang berada di gedung sebelahnya. Saat akan menuju gedung itulah mereka melihat Tumpas yang sedang mencari-cari mereka. Welker pun berinisiatif untuk mengalihkan perhatiannya dan melawan si Tumpas sendirian. Berhasil memancing si Tumpas masuk ke dalam sebuah ruangan sehingga pertarungan antara 2 pria berbadan besar pun terjadi. Welker yang sempat kewalahan akhirnya berhasil mengalahkan Tumpas dengan menggunakan 2 buah palu besar yang membuat Tumpas KO saat itu juga. Di sisi lain, Elda dan Juliet dihadang oleh si Utuh Koboi. Si Utuh Koboi pun berkata, selama kau masih hidup, maka akan ada terus orang yang menghadangmu. Elda pun menyuruh Juliet untuk pergi mencari dokumen tersebut, sementara ia akan berupaya melakukan perlawanan kepada si Utuh Koboi. Dan kemudian Elda pun harus tumbang setelah ia terkena tusukan di perut sebelah kirinya. Sesaat sebelum Utuh Koboi akan membunuhnya dengan pistol yang sudah berada di kepala. Akan tetapi perhatian teralihkan ketika mendengar suara dari tempat lain yang diperkirakan itu adalah Juliet. Si Utuh Koboi pun pergi mencarinya dan meninggalkan Juliet begitu saja.
Sementara itu Ketes yang telah melihat Juliet masuk ke dalam gedung pun terus menyisiri tempat tersebut untuk mencari keberadaan Juliet. Once he's ripped that creep. Di luar gedung, Walker berhasil melempar granat ke mobil yang berada di dekat si utuh koboi yang kontan membuat tubuhnya terpental akibat dari ledakannya, serta membuatnya terluka parah. Di saat bersamaan datanglah Elda yang langsung mengakhiri hidupnya dengan cara menikamnya menggunakan belati bantas jaring. This show's for you. Kemudian Juliet yang melihat Walker dan Elda dari kejauhan pun ingin memanggilnya. Akan tetapi dari arah belakang tiba-tiba saja Ketes muncul yang langsung menangkapnya. Di dalam gedung, Walker begitu terpukul ketika melihat Forge dalam keadaan sudah tak bernyawa. Sempat terjadi perdebatan antara Walker dan Elda karena sudut pandang kehidupan yang berbeda. Akhirnya Elda memutuskan untuk pergi mencari Juliet dan meninggalkan Walker yang masih diselimuti rasa duka. I'm not dead to her! Go fuck you. About bloody time, both our heads. Sementara itu di luar komplek, Elda berupaya menyelamatkan Juliet dengan cara menyerang Tumpal dengan sebuah parang. Akan tetapi berhasil menjatuhkan Elda. Tumpal segera mengambil parang tersebut untuk membunuh Elda. Namun dari arah belakang muncul Walker yang langsung menembaknya. Akan tetapi tembakan tersebut masih belum cukup untuk membuat Tumpal tumbang, sehingga duel tangan kosong pun mereka lakukan. Elda dan Ketes pun juga melakukan pertarungan, namun hingga pada suatu ketika Elda berhasil meraih parang yang tergeletak dan kemudian Elda yang mencoba membantu Walker menyerang dari arah belakang. Akan tetapi untuk kedua kalinya ia harus dijatuhkan kembali oleh Tumpal. Tumpal yang marah pun ingin menghajar Elda, namun Walker berhasil menebas pergelangannya hingga putus. Tumpal pun berlari ke arah jalan, akan tetapi sebuah mobil menabrak dirinya sehingga membuat dirinya jiun saat itu juga, yang ternyata pelakunya adalah Juliet. Satu bulan kemudian setelah ketegangan itu usai, nampak Elda dan Juliet yang perutnya semakin besar sedang membicarakan sebuah masa depan, ditemani biasan sang mentari yang kemilau. The guests are all here. Stop hiding. You'll be sorry you tried this, you chickens! Di sisi lain, Walker sudah berada di tempat si bos dan menghabisi anak buahnya yang masih tersisa. Si bos mengatakan, "Siapa kau?" Walker pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Dan inilah yang terjadi. You think you're special? Tamat akhir yang sangat mengacankan. Saya Andi Kelana mewakili para YouTuber pemula mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Iwak Wadi Asam Benyanar. Assalamualaikum.